Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Putra Ayunda, NIM 19059181 dari jurusan Manajemen S1. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis, materi dengan judul Komunikasi Bisnis. Baik, yang pertama itu pengertian dari komunikasi bisnis itu sendiri. Komunikasi bisnis sendiri dapat dikatakan sebagai pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu, yang disajikan secara personal, yang juga melibatkan pertukaran informasi secara terus-menerus. Selanjutnya tujuan dari komunikasi bisnis sendiri. Yang pertama itu untuk memberikan sebuah informasi, yang kedua melakukan persuasi, yang ketiga melakukan kolaborasi, dan yang keempat integrasi dengan audiens. Komunikasi bisnis sendiri juga dapat dilakukan dengan berbagai media, contohnya media telepon, email, dan media-media lainnya. Selanjutnya teknis-teknis dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu teknis komunikasi verbal. Teknis komunikasi verbal sendiri adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol berbentuk kata-kata verbal. Di sini artian lisan, namun komunikasi verbal tidak selalu berupa lisan. Contohnya saja percakapan melalui telepon, menulis surat, presentasi, dan surat-surat dari radio. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh dari komunikasi nonverbal, yang pertama itu menggunakan gerak atau isyarat, yang kedua bahasa tubuh, yang ketiga ekspresi wajah, dan yang terakhir kontak mata atau tatapan mata. Yang ketiga komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media sebagai pesan untuk berkomunikasi. Contohnya saja bisa menggunakan media email atau media surat. Yang selanjutnya jenis-jenis dari komunikasi bisnis. Yang pertama itu komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi bisnis yang sifatnya internal atau dilakukan oleh orang-orang internal perusahaan. Komunikasi ini hanya terjadi di sebuah lembaga atau organisasi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal, adalah proses komunikasi bisnis yang dilakukan terhadap pihak-pihak eksternal perusahaan, dengan pelanggan perusahaan atau dengan mitra perusahaan. Yang ketiga yakninya komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang sering terjadi antar karyawan dalam sebuah perusahaan dalam tingkatan yang berbeda antara atasan dan bawahan, atau antara dua arah, dan atasan bawahan dengan atasan. Komunikasi ini bersifat dua arah sehingga komunikasi dapat dilakukan dan dapat memperoleh informasi dengan sangat baik dan sangat jelas. Yang terakhir yakninya komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara karyawan dalam suatu jabatan atau posisi setara, biasanya dalam satu departemen, bersifat santai dan informal. Namun hal yang didiskusikan tetap berkaitan dengan perusahaan. Perbedaannya terdapat pada pembawaan dan penyampaian informasi. Baiklah, sekian video penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.